Bayangkan, jika seseorang yang Anda cintai, mungkin ayah, ibu, bahkan diri Anda sendiri, didiagnosis hipertensi. Obatnya tersedia di puskesmas, tapi entah kenapa banyak dari mereka yang tidak rutin berobat. Mengapa? Karena tidak tahu pentingnya pengobatan atau ada sesuatu yang lebih dari sekedar pengetahuan. Perkenalkan, saya Sabrina Rahmatillah Azhar dari Program Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Rasa ingin tahu terhadap fenomena sederhana namun kompleks, inilah yang membawa saya meneliti terkait analisis faktor yang mempengaruhi perilaku pencarian pengobatan dengan teori of planned behavior. Hipertensi merupakan penyebab utama kematian di dunia dan penyumbang terbesar penyakit kronis seperti stroke dan gagal ginjal. Di Indonesia, prevalensinya terus meningkat, namun banyak pasien yang belum menjalani pemeriksaan dan pengobatan rutin. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara niat, tindakan, atau intention behavior gap. Untuk memahami hal ini, saya menggunakan teori of planned behavior yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipenuhi oleh sikap, norma, dan persepsi kontrol diri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketiga faktor tersebut mempengaruhi niat dan perilaku pencarian pengobatan pasien hipertensi. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional, dilakukan di Puskesmas Melati 1 dan Melati 2 Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien hipertensi dengan pengambilan sampel berdasarkan kriteria inklusi. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis teori of planned behavior yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk melihat pengaruh antara sikap, norma, kontrol perilaku, niat, dan tindakan nyata pasien dalam mencari pengobatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, sikap positif terhadap pengobatan dan dukungan sosial dari keluarga serta tenaga kesehatan meningkatkan niat berobat. Persepsi kontrol diri, yakni keyakinan mampu dan akses yang mudah menjadi faktor yang penting dalam mendorong tindakan yang nyata. Dan yang paling berpengaruh terhadap perilaku aktual adalah niat yang kuat, didukung oleh persepsi kendali diri yang tinggi. Artinya, ketika pasien merasa mampu dan didukung, mereka konsisten untuk mencari pengobatan. Penelitian ini memberikan kontribusi yang penting bagi praktik keperawatan. Hasilnya dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi berbasis perilaku, seperti konseling motivasional, edukasi yang memperkuat niat, serta rasa mampu pasien. Selain itu, puskesmas dapat mengadaptasi pendekatan ini untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan dan efektivitas dari program pengendalian hipertensi. Dengan memahami faktor psikologis pasien, tenaga kesehatan dapat memberikan solusi yang lebih personal dan tepat sasaran. Kesimpulannya, perilaku pencarian pengobatan bukan hanya soal fasilitas, tapi tentang pikiran, keyakinan, dan dukungan sosial pasien. Ketika kita memperkuat niat, kendali diri, dan lingkungan yang mendukung, maka upaya pengendalian hipertensi dapat menjadi gerakan yang nyata menuju masyarakat yang lebih sehat. Terima kasih.